Pejabat Kemaritiman Nasional Kep Zainal Al-Hasibuan menyatakan agar Indonesia bisa menjadikan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai salah satu kekuatan merah putih untuk bisa cawe-cawe sekaligus kepentingan perekonomian negeri ini. Seperti diketahui, Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus berkomitmen mengembang aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di kedua selat itu. Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro, mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global, sehingga membuat kedua selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia. Budi menyatakan bahwa volume lalu lintas yang melewati kedua selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. Kata Budi, aktivitas di kedua selat itu berdampak tidak hanya kepada 3 negara pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Keselamatan dan perlindungan lingkungan. Budi juga menyatakan bahwa keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya negara pantai. Oleh sebab itu, dengan dukungan dari International Maritime Organization atau IMO, pada tahun 2007, 3 negara pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua selat itu. Menurut Budi Mantoro, sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerjasama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Budi pun menyatakan jika pihaknya selalu berpegangan pada konvensi dan instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura. Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk Mekanisme Maritime Safety Information atau MSI untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Center atau MCC. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana prasarana peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Edge-to Navigation, serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut
sebagaimana diatur dalam peraturan IMO. Budi menyampaikan tentang keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area atau PSSA yang telah disetujui pada sidang Marine Environmental Protection Committee atau MEPC ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut terletak di dalam Traffic Separation Scheme atau TSS Selat Lombok yang berfungsi sebagai Associated Protective Measure-nya.